Kali ini kita ke Jateng. Kita bahas pemilihan Gubernur Jawa Tengah, salah satu provinsi dengan penduduk terbanyak di negara kita. Pertanyaan kita sekarang ini, setelah nama Pak Kapolda Ahmad Lutfi dan Kaesang Pangarep melaju kencang di survei-survei, ditambah lagi ada nama Wakil Gubernur petahana yakni Pak Taj Yassin, siapakah calon yang paling potensial dimajukan oleh Partai Banteng, oleh PDI Perjuangan guna menghadapi para calon kuat tersebut? Siapa ya kira-kira? Siapa tokoh yang bakal dimajukan PDI Perjuangan di Pilkada Jawa Tengah? Kira-kira siapa yang bakal dimajukan bertarung buat mempertahankan Provinsi Kandang Banteng tersebut yang selama 10 tahun dipimpin oleh Mas Ganjar Pranowo? Kalau kita mengacu ke sistem meritokrasi yang selama ini digunakan PDI Perjuangan untuk kader-kader mereka, kalau hitungannya adalah memberi kesempatan kepada pemimpin potensial yang muncul dari bawah, yang sanggup menaiki jenjang karir politik dari bawah, maka pilihan Ibu Mega tampaknya akan jatuh kepada Mas Hendy. Ya, Mas Hendrar Prihadi, mantan wali kota Semarang. Inilah kader PDI Perjuangan yang digadang-gadang sebagai bintang baru berkat sepak terjang, terobosan, dan kesuksesannya memimpin kota Semarang antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2022. Berkat kemampuan memimpinnya yang mumpuni, di tahun 2022 Mas Hendy ini diberikan kesempatan mengembangkan diri ke tingkat nasional dengan menjadi kepala LKPP atau Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Nah, sekarang inilah saatnya Mas Hendy kembali ke Jawa Tengah buat bertarung mempertahankan hegemoni PDI Perjuangan di provinsi tersebut. Lalu, siapakah Mas Hendy yang namanya juga sempat disebut oleh Ibu Mega bersama nama-nama kader populer lainnya seperti Mas Ganjar, Pak Ahok, dan juga Pak Andika Perkasa di pembukaan Rakernas PDIP di Ancol, Jakarta beberapa waktu lalu? Ayo, kita berkenalan dengan dia. Ayo kita berkenalan dengan Mas Hendy. Ayo kita berkenalan dengan Mas Hendrar Prihadi, calon lawan kuat Kaesang di Pilkada Jawa Tengah. Salah satu karya monumental Mas Hendy ketika 9 tahun memimpin kota Semarang sebagai wali kota Semarang adalah mengubah wajah kawasan kota tua. Dari yang semula merupakan daerah kumuh, banjir, dan ditinggalkan, kini dia menjelma menjadi tertata dengan baik, rapi, cantik, tidak lagi banjir, dan bahkan jadi salah satu tujuan wisata favorit di kota Semarang. Bangunan-bangunan tua peninggalan zaman Belanda yang semula banyak terbengkalai dan kumuh, kini sudah berubah jadi cantik dan sangat-sangat instagramable. Difungsikan sebagai kafe, restoran, museum, butik, toko, dan lain sebagainya. Yang juga menarik dari transformasi kawasan kota tua Semarang ini adalah gaya kepemimpinan partisipatif Mas Hendy. Dia mampu melibatkan para pemilik gedung untuk bersama-sama membenahi wilayah tersebut, saling berbagi peran dengan pemerintah kota sehingga sekarang menjadi daerah ekonomi yang tumbuh pesat dan ramai. Dalam melakukan pembenahan, Pemkot nggak bertindak sendirian. Mereka melibatkan warga dan pengusaha setempat. Kepemimpinan partisipatif inilah yang menjadi ciri khas dari Mas Hendy. Lahir di Semarang tahun 1970, Mas Hendy memang asli dan tulen Jawa Tengah. Ia besar di sana, kuliah di sana, hingga meniti karir politik juga di Jawa Tengah. Sebagian besar masa hidup Mas Hendy dihabiskan di Semarang, kecuali selama sekitar setahun ketika mencoba peruntungan ke Jakarta di tengah-tengah krisis ekonomi dan masa reformasi tahun 1998. Dan juga 2 tahun belakangan ini ketika mendapatkan amanah untuk memimpin Lembaga Nasional LKPP. Dan yang menarik nih, mungkin ini disebabkan saking kerasannya hidup di Semarang, istri dan keluarga nggak ikut pindah ke Jakarta. Walaupun Mas Hendy sudah menjadi pejabat di LKPP. Maka setiap akhir pekan, Mas Hendy pun pasti pulang ke Semarang. Mas Hendy adalah anak tentara, bungsu anak terkecil dari 10 bersaudara. Jarak usia dengan kakak-kakak tertuanya sangat jauh, terpaut sampai 20 tahun. Makanya
Mas Hendy sedikit banyak terpengaruh oleh sepak terjang kakak-kakaknya yang menjadi role model baginya. Sejak kecil, Mas Hendy ini senang bermain, suka bergaul, dan juga sangat setia kawan. Di masa-masa SMP, dia kagum pada kakaknya yang nomor 2, yang aktif di dunia politik dan punya pergaulan yang sangat luas. Karena itu, ketika kuliah, Mas Hendy ikut bergabung di FKPPI atau Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan dan Putra-Putri TNI Polri, mengikuti jejak kakaknya tadi. Dari FKPPI ini, sepak terjang Mas Hendy di Organisasi Kepemudaan berkembang ke KNPI, ke Komite Nasional Pemuda Indonesia. Lewat berorganisasi itulah, bakat kepemimpinan Mas Hendy menjadi terasah. Dia didaulat menjadi Ketua KNPI Jawa Tengah untuk 2 periode berturut-turut, yakni antara tahun 2004 sampai dengan tahun 2011. Mengikuti jejak kakaknya yang nomor 2 yang menjadi politisi, Mas Hendy bergabung di PDI Perjuangan pada tahun 2005, hampir 20 tahun yang lalu. Dia direkrut oleh Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah waktu itu, yakni Pak Muldoko. Sejak saat itulah kiprah Mas Hendy di PDIP secara perlahan tapi pasti terus menanjak dan kemampuan kepemimpinannya juga terus terasah dan semakin matang. Pada tahun 2009, Mas Hendy terpilih menjadi anggota DPRD Kota Semarang. Setahun berselang, di tahun 2010 dia terpilih menjadi Wakil Wali Kota Semarang. Dan di tahun yang sama, pada tahun 2010, Mas Hendy juga terpilih menjadi Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kota Semarang. Sebuah tanggung jawab yang masih dipegangnya sampai sekarang. Dan tahun 2013, Wali Kota Semarang terjerat kasus korupsi. Maka Mas Hendy pun naik jabatan menjadi Wali Kota. Dia sukses mempertahankan jabatan ini di Pilkada tahun 2015 dan juga Pilkada tahun 2020. Namun, 2 tahun berselang, dia mendapatkan tugas ke tingkat nasional, menjadi Kepala LKPP, mengisi posisi yang ditinggalkan kader PDIP lainnya, yakni Pak Azwar Anas, mantan Bupati Banyuwangi yang terpilih menjadi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Jadi gimana? Sekarang kita sudah paham kan? Perjalanan panjang karir politik Mas Hendy sehingga dia memang layak buat mendapatkan tiket maju di Pilkada Jawa Tengah. Mas Hendy punya jam terbang politik dan kepemimpinannya yang teruji. Dari situlah kemampuan kepemimpinan partisipatifnya yang melibatkan warga dan semua pemangku kepentingan menjadi matang. Dan sekarang ditambah dengan pengalamannya memimpin lembaga tingkat nasional, yakni LKPP, salah satu lembaga terpenting dalam pencegahan korupsi dan pengembangan pemerintahan yang bersih di negara kita, maka semakin kaya dan luas juga kemampuan Mas Hendy ini dalam memimpin pemerintahan. Jadinya nih, rasa-rasanya kita nanti nggak perlu heran kalau tiket calon gubernur Jawa Tengah dari Ketua Umum PDI Perjuangan, dari Ibu Mega, bakal diberikan kepada Mas Hendy. Ya, kepada Mas Hendrar Prihadi. Kita tunggu ya tanggal mainnya.